Kita tinggal menunggu detik-detik munculnya pelatih baru Timnas Indonesia di depan para supporter fans Timnas Indonesia. Bung Opan, kalau kita lihat dari kondisi para pemain Timnas Indonesia sendiri, profil mereka, kesiapan mereka dengan kedatangan Patrick Kluivert ini akan memberikan kombinasi yang semakin baik, semakin sempurna, membangun chemistry menjadi suatu challenge tersendiri kah di waktu kurang dari 2,5 bulan, Bung Opan? Iya, dari kita menggunakan logika yang paling sederhana saja, bahwa tadi sempat disinggung oleh Bang Nigara bahwa mayoritas pemain timnas kita saat ini sebutlah 10-14 diantaranya adalah diaspora asal Belanda ya. Satu dari Inggris, yakni Elkan Bagot, kalau kembali bergabung nanti. Nah, logikanya adalah bahwa sebutlah kita menganalogikan ini sebagai sebuah resep, sebuah masakan yang bahan bakunya dari 80-90% dari Belanda. Maka tentu chef atau koki terbaik untuk bisa meramu itu semua adalah koki atau chef dari Belanda juga. Dan jujur kita sangat yakin, semakin optimis progres perkembangan sepak bola nasional. Sebutlah ini adalah sebuah proyek dari PSSI untuk menuju Piala Dunia. Progresnya sangat signifikan ya. Beberapa tahun yang lalu kita masih dikejutkan demi bagaimana kedatangan pemain-pemain diaspora yang masih berada di Indonesia, kemudian masih banyak pro dan kontra. Saya termasuk yang agak kontra pada saat itu karena kita langsung dibanjiri oleh pemain diaspora. Tapi lambat laun kita semakin makfum, semakin mengerti bahwa proyek ini menuju Piala Dunia. Dan salah satu syarat untuk menuju Piala Dunia itu untuk yang pertama kalinya adalah kita harus memiliki tim yang sangat kompetitif, yang bisa bersaing setidaknya dengan 8 negara sepak bola besar lainnya di Asia yang menjadi langganan Piala Dunia selama ini. Dan oleh karena itu proses membanjirnya pemain diaspora akhirnya kita bisa terima kan. Nah, untuk melengkapi ikhtiar ini maka didatangkan juga lah chef dari Belanda. Luar biasa memasak semuanya, Bung Opan, luar biasa nih. Beberapa puluh tahun yang lalu yang namanya Patrick Kluivert kita hanya bisa melihat dia bermain di televisi. Gak pernah kebayang tuh 15-20 tahun yang lalu bahwa akhirnya dia akan berlabuh di Indonesia melatih timnas. Kemudian jangan salah kaprah juga, bukan cuma Indonesia, timnas Korea Selatan pun, negara Sinteyong itu pernah dilatih oleh pelatih-pelatih kawakan dari Belanda. Di Avokat misalnya, Gus Hiddink misalnya, apalagi kita Indonesia, ini sebuah anugerah sebetulnya. Saya berujar di beberapa media bahwa memang benar ekspektasi kita tadinya PSSI bisa mendatangkan lebih atau kelasnya lebih dari seorang Kluivert yang pembuktiannya sebagai pelatih sudah terbukti lah. Tapi kalaupun misalnya kali ini PSSI hanya bisa mendapatkan Kluivert, itu juga sudah sangat bagus. Begituan. Baik. Bang Peri melihatnya gimana nih? Karena kalau kita lihat pemain Timnas Indonesia ini kan terdiri dari begitu banyak culture, budaya, style gitu ya. Tidak hanya dari negara-negara mana mereka berasal. Menyatukannya ini seperti apa? Saya rasa dalam sepak bola ini itu menyatukan salah satu dua negara nih, Belanda Indonesia ini gampang kalau di tim sepak bola ini. Karena sepak bola ini juga bisa mempersatukan begitu banyak culture di Indonesia. Suatu negara juga bisa ya. Untuk membangun chemistry, saya lihat untuk Coach Patrick Kluivert ini sebenarnya seperti Koki yang dibilang tadi itu gampang sebenarnya. Udah ada bumbu, tinggal nambahin bumbu apa ini. Kalibrasinya udah sama lah ya. Iya betul, karena beberapa persen ini pemain dari Belanda. Jadi untuk komunikasi juga nggak akan susah. Apalagi dengan pemain lokal kita juga untuk berbahasa Inggris juga udah mulai fasih. Saya rasa untuk membangun chemistry dalam tim itu saya rasa tidak akan lama ini. Ini pasti, saya yakin, saya optimis. Timnas Indonesia sekarang kita ini pasti akan kuat. Gitu loh. Dan saya juga untuk 4 pertandingan ini jangankan bicara dong, saya rasa bisa Australia juga bisa kecolongan juga, Bang. Mudah-mudahan ya. Gitu loh. Amin. Jadi minimal draw lah di Australia ya. Jadi dengan racikan Kluivert ini, apalagi juga saya lihat hati Kluivert memang senang juga tinggal di Indonesia. Gitu. Saya rasa ya kita lihat aja nanti kerja nanti dia. Bekerja dari hati lah ya kalau kita lihat di awalnya. Kalau kita sekarang nanti memuji-muji dia kan kita belum tahu kerja dia sekarang tahu. Betul. Pembuktian yang kita tunggu. Itu yang kita tunggu dan mudah-mudahan Patrick Kluivert juga bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Indonesia agar komunikasi itu lebih nyambung tidak hanya ke pemain-pemain keturunan Belanda tapi juga ke pemain-pemain asli Indonesia. Ada Arhan di situ, ada Rido di situ, ada Asnawi di situ dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kita merujuk pada pengalamannya dia sebagai mantan mega bintang dunia, ya akhirnya itu salah satu modal yang tadi
Kita ngobrol ya, Kang Ferry sebagai mantan pemain handal kita mengatakan bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kita sebagai pemain adalah bagaimana kita melihat background pelatih itu juga ya. Bagaimana contoh yang dia pernah dapatkan, dia alami, pernah dia berguru di mana, bermain di mana dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini klop. Artinya kebesaran bintangannya dia bisa memberikan aura positif buat pemain-pemain kita untuk bisa termotivasi, mati di lapangan jika perlu. Pengalaman sebagai pemain dan mega bintang itu tadi ya Bung Opan ya. Dan itu semua ilmu, Sebagai mantan mega bintang yang tidak perlu diragukan, sekali lagi saya ulangi ya, 1 dari 100 pemain FIFA sepanjang masa. Top skor Piala Eropa tahun 2000 pernah, top skor di Barcelona pernah, kemudian bermain di beberapa edisi Piala Dunia dan pernah merasakan bagaimana dilatih oleh pelatih-pelatih terhebat di muka bumi ini. Itu semua kan yang sangat kita perlukan untuk bisa dibagikan ke pemain-pemain kita. Sharing knowledge itu yang diharapkan terjadi ya dengan masuknya Patrick Kluivert. Bung Nigara, ini kita juga mengupas profil ya, background dari Patrick Kluivert sendiri. Kalau secara individu, profil dia sebagai pemain sudahlah, ini sudah mega bintang kalau kata Bung Opan. Tapi secara kepelatihan Bung Nigara melihat seperti apa? Ya kan paling tidak dia pernah menjadi asisten Van Gaal ya di Piala Dunia 2016 kalau nggak salah. 2014 Bang. Dan Van Gaal itu pelatih yang handal gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya punya modal yang cukup besar gitu ya. Kemudian juga ada Alex Pastor yang mampu mengangkat klub-klub Liga 2 menjadi era divisi. Sesuatu yang nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Jadi saya kira ini kesempatan bagi kita lah untuk bisa benar-benar menapak ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Ya. Tentu saja lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada di tempat kita, dengan pelatih yang baru ini kita berharap kekurangan-kekurangan itu segera bisa teratasi. Misalnya tadi yang saya singgung soal goal getter, kita nggak punya goal getter. Itu mudah-mudahan di sini dengan tipologi pemain, tipologi saat bermain, Kluivert adalah pemain handal untuk mencetak gol. Saya kira menjadi sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teratasi gitu. Dan yang paling penting dengan pelatih yang seperti ini ya, kita pernah dilatih oleh pelatih Belanda Will Koeper dan hasilnya sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Nah, waktu itu kita belum ada pemain diaspora, baru pemain-pemain yang seperti yang ada saat itu gitu ya. Nah, tetapi cara-cara yang dilakukan oleh Will Koeper sangat luar biasa. Nah, saya juga nggak ingin mengatakan bahwa Sintayong punya kendala komunikasi, enggak lah udah gitu. Tapi dengan komunikasi yang baik, Will Koeper bisa mengangkat satu motivasi, membuat motivasi pemain yang sangat menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa Roni Pati itu bukan libero, bukan pemain belakang. Dia aslinya pemain tengah, striker, PSM Makassar Junior, ya. Dia striker. Roni Pati itu, tapi ketika dia nggak bisa masuk sebagai striker, sementara di PSM minta dia tetap bergabung, lalu Will Koeper memberi tantangan kepada dia untuk bermain sebagai libero, dan ternyata jadi sangat luar biasa, jadi dikenal sebagai libero yang sangat tangguh. Baik Bung Nigara. Itu bagaimana caranya? Gitu. Oke, baik. Ulasannya mengenai Patrick Kluivert ini sudah luar biasa. Kita tinggal tunggu pembuktiannya. Tapi kita akan bahas selanjutnya ya nanti bagaimana juga dengan potensi-potensi atau mungkin apa saja yang harus dihadapi dengan laga terdekat melawan Australia dan juga Bahrain. Tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.